Karena jika memang ternyata ke Kanada ini menjadi karena ternyata jika memang ke Kanada ini menjadi karena Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini, gua mau menanggapi respon dari beberapa teman yang bilang bahwa gua ini motivator orang untuk ke Kanada atau influencer ya. Istilah yang lagi ngetop saat ini tuh influencer. Influencer orang untuk pada berangkat ke Kanada. Nah, gua merasa agak kurang nyaman sih dengan kata-kata motivator atau influencer. Karena gua jujur harus bilang kepada kalian, gua ini bukan motivator dan juga gua bukan influencer mengenai Kanada guys. Gua akan jelaskan kenapa ya. Nah, sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Serta disclaimer dulu guys. Kembali lagi, gua bukan motivator, gua bukan influencer. Gua hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang ada di Kanada. Lalu yang kedua, gua memberikan opini ini berdasarkan pemikiran gua secara pribadi. Jadi tiap orang tentu saja akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, bener gak? Nah, jadinya gue mau menjelaskan hal itu dulu ya. Oke guys, kalau gitu simak videonya sampai habis ya. Oke guys, bicara mengenai motivator atau influencer. Nah, kalau kalian lihat dalam beberapa video-video atau buku-buku atau website atau acara TV, seorang motivator itu biasa bagaimana sih penampilannya? Wah, motivator itu pasti pakai jasnya yang keren, bajunya rapi, mukanya ganteng, klinis ya. Sedangkan kalau kalian lihat video-video gua pakai kaos oblong, pakai baju ya pulang kerja begini ya, kucai begini ya, di mobil. Kadang-kadang gua di park yang deket kantor, berisik ya kan, ada suara mesin-mesin pabrik gitu kan. Nah, lalu yang kedua, gua juga nggak pakai peralatan yang canggih, gua pakai handphone doang guys, bikin videonya ya, nggak pakai kamera DSLR. Nah, jadinya jelas-jelasan gua bukan seorang motivator, bahkan bukan seorang YouTuber murni ya. Gua hanya memberikan informasi-informasi yang menurut gua tuh berguna bagi kalian semua kalau mau berangkat ke Kanada. Jadi yang jelas bahwa kalau motivator itu pasti akan berusaha untuk mengajak banyak orang untuk datang ke Kanada. Lalu berikutnya juga kalau motivator atau influencer itu biasa mereka yang sudah sukses di Kanada guys. Nah, ya kan mereka biasa akan menampilkan bahwa mereka nih mempunyai pekerjaan dengan posisi yang sangat baik. Lalu mereka juga mempunyai rumah yang gede di Kanada ya, dikasih unjuk tuh dalam videonya mereka. Juga mereka menggunakan mobil yang mewah gitu. Nah, gua terus terang merasa gak nyaman untuk memamerkan rumah gua. Karena ya rumah gua masih berhutang, gua masih pakai mortgage gitu ya. Jadi ya kalau gua tampilin, ini rumah gua. Sebenarnya nggak murni rumah gua 100%. Ini sebenarnya rumahnya masih ada bank yang memiliki rumah ini sebagian ya guys ya. Karena gua masih ngutang dengan menggunakan mortgage. Lalu bicara mengenai mobil juga, ya gua menggunakan mobil yang standar lah. Rakyat di Kanada ini biasa pakai gitu ya. Jadinya gua merasa, nggak perlulah gua pamerkan mobil gua. Lalu yang ketiga, gue juga kerja. Memang sih gue kerja kantoran di Kanada, tapi gue kerja juga levelnya hanya seorang senior staff di salah satu perusahaan metal manufacturing di Kanada. Gue bukan seorang manajer ataupun seorang direktur. Jadi apa yang gue bisa banggakan ya dari karir gue, dari properti gue juga. Jadinya gue nggak menampilkan hal-hal yang kelihatannya menggiurkan berkaitan dengan kehidupan di Kanada. Bahkan kan kalau gua pernah share dalam video gua sebelumnya mengenai gaji di Kanada, gua kembali lagi share bahwa ingat guys, gaji di sini memang kelihatannya wah dibandingkan dengan di Indonesia karena dibayar dengan dolar ya. Tapi jangan lupa guys, biaya hidup di Kanada juga tinggi, apalagi kalau kalian tinggal di kota besar seperti Toronto dan Vancouver. Gua paling berasa saat ini itu biaya untuk bayar cicilan rumah. Karena harga rumah di Toronto ini amit-amit mahalnya ya. Lalu yang kedua biaya bensin guys. Ini di bulan Agustus nih 2022 udah turun sih dibanding di bulan Juli atau Juni yang sempat $2 seliter.
Tapi dengan bensin $1,5 per liter atau $1,6 per liter, itu berasa banget kalau kerjanya seperti gua. Yang mana gua harus kerja sekitar, jaraknya itu sekitar hampir 40 kilo sekali jalan guys. Jadinya berasa kan bensinnya ya. Nah, bicara mengenai migrasi ke Kanada, menurut gue pribadi, memang Kanada ini bukan untuk semua orang Indonesia. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena memang jika ke Kanada ini menjadi alternatif buat semua orang Indonesia, maka jalurnya itu akan sangat gampang sekali. Oh, ternyata lewat harus jalur cari kerja dulu. Nanti disponsorin sama perusahaan di sini. Oh, langsung aja lamar dan ternyata gampang diterimanya. Nah, dalam realitanya nggak seperti itu kan, ternyata nggak gampang. Bahkan beberapa harus lewat jalur sekolah, di mana lewat jalur sekolah itu biayanya juga mahal. Dan belum menjamin 100% akan dapat PR lagi. Nah, jadi kalau menurut gua, ke Kanada ini memang tergantung dari izin yang di atas. Kalau memang yang di atas mengizinkan kita berangkat ke Kanada, maka jalannya akan dipermudah. Menurut gue sih seperti itu. Bahkan dalam beberapa video gua malah menyampaikan beberapa pesan kan. Seperti contohnya, kalian harus mempersiapkan mental jika pindah ke Kanada. Bagaimana jika setelah pindah ke Kanada ternyata kalian tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang kalian dulu di Indonesia? Misalkan dulu di Indonesianya kerja kantoran, ternyata di sini harus kerja yang kasar, kerja di pabrik. Bagaimana tuh? Harus mempersiapkan mental untuk hal itu bukan? Lalu yang kedua, gue juga pernah share kan video mengenai kenapa beberapa orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sini akhirnya malah pulang lagi ke Indonesia guys. Ada beberapa yang nggak betah karena pekerjaan, karena hawanya yang super dingin. Jadi banyak faktor yang menyebabkan orang Indonesia akhirnya pulang lagi loh. Nah, kalau gue seorang motivator atau seorang influencer Kanada, masa gue tampilkan video mengenai mereka yang akhirnya malah jadi pulang lagi ke Indonesia? Kan malah jadi bertolak belakang, ya nggak? Jadi kalau gue boleh bilang, gue sebenarnya tidak pernah berusaha atau mengiming-imingi orang untuk berangkat ke Kanada. Karena kalau gue seorang motivator yang ke Kanada, gue pasti akan bilang, kalian pasti bisa, tetap semangat, pasti nanti bisa berangkat. No. Gue gak pernah bilang seperti itu ya. Gue selalu bilang apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan gue pun pernah membuat video untuk kalian semua mengenai kalau seandainya gue harus berangkat lewat jalur ilegal, gue gak akan jalanin guys. Lebih baik gue stay di Indonesia. Ya, kalau gue seorang motivator Kanada, gue pasti akan bilang segala cara halalkan saja, yang penting berangkat dulu. Nah, gue gak pernah seperti itu. Gue selalu ngikutin peraturan yang ada. Gue selalu menggunakan website yang resmi, yaitu www.canada.ca, dalam memberikan informasi kepada kalian semua. Jadi itu yang kalian perlu ingat ya guys ya. So, in the end, gue cuma mau bilang sekali lagi bahwa gue bukan motivator Kanada. Gue hanyalah salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada. Gue berusaha men-share informasi yang ada sesuai dengan fakta yang ada, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, bye.